Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna, saya mahasiswa Prodi D4 Kebidanan Universitas Kediri. Pada saat ini saya akan memperagakan tentang prenatal message. Sebelum kita lanjut peragakan prenatal message, kita tahu dulu pengertian prenatal message itu apa. Pijat merupakan aplikasi tekanan pada jaringan lunak tubuh seperti kulit, otot, tendon, dan ligamen. Kemudian manfaatnya, ada beberapa manfaat dari prenatal message itu sendiri. Adapun manfaat dari prenatal message itu sendiri yaitu ada yang pertama, membantu untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui limfatik dan sistem sirkulasi. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal. Yang ketiga yaitu ketidaknyamanan otot seperti kram-kram, ketegangan otot, kekakuan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil dan dapat dikurangi dengan pijat. Yang keempat yaitu pijat dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil. Kemudian yang kelima, pijat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan. Manfaat yang kelima dari prenatal message itu sendiri yaitu pijat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan. Dan yang terakhir, manfaat prenatal message yaitu ibu bersalin yang diberikan pijat dapat merasakan kenyamanan sehingga memperlancar proses persalinan. Adapun peralatan dari prenatal message sendiri yaitu matras atau kasur atau kursi. Yang kedua yaitu bantal dan yang ketiga baby oil. Yang perlu kita perhatikan dalam prenatal message sendiri yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu siapkan tempat tidur yang memudahkan perawat untuk bekerja. Yang kedua yaitu beri penerangan yang cukup. Untuk pasiennya yaitu kita harus menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Yang kedua, berikan posisi yang nyaman kepada pasien. Prosedur pelaksanaannya yaitu terdiri dari persiapan alat. Kemudian kita harus menyiapkan alat dan mendekatkan kepada pasien, mencuci tangan, dan persiapan lingkungan. Yang pertama, kita harus mengatur posisi klien. Posisikan klien dalam posisi yang nyaman dan tanyakan bagaimana posisi yang nyaman dia. Kemudian peregangan, buka selimut pada daerah panggul sampai daerah gluteal, kemudian balurkan minyak di daerah punggung dan mulai dengan peregangan. Sudah. Kemudian effleurage, mulai dari atas punggung melancur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal sambil kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Lakukan kneading atau meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut bergeser bolak-balik. Kemudian kneading bahu. Lanjutkan kneading ke bagian atas bahu. Diagonal strokes. Urut dari daerah bahu ke daerah gluteal atau daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Twiddling thumbs. Tekan pada daerah sekitar ilium kemudian bergerak ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol. Kemudian circular thumbs, gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina atau secara sirkular. Pada ibu hamil trimester 3 dan postnatal diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Kemudian cross frictional therapy, gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Gerakan ini digunakan jika klien mengeluh linu atau daerah kram tertentu.
Chisel fish. Lakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku-buku jari, dapat bergerak maju mundur. Kemudian dipercross friction terapi. Gunakan 2 tangan 4 jari, dimulai dari sisi atau ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang, lanjutkan ke punggung, ke atas hingga bahu dan kembali. Elbow technique. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung. Meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Kemudian eflaurag. Mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Kemudian kita selanjutnya ke pemijatan lengan, yaitu eflaurage. Usap dengan lembut lengan bawah lalu naik ke atas. Kemudian kneading. Buat bentuk hati untuk ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu dengan jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Selanjutnya gerusan. Gerusan lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Kemudian tangan. Pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Pemijatan daerah paha. Eflaurage. Dimulai dari lutut sampai pangkal paha. Selanjutnya V-stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai pangkal paha. Kneading. Kneading pada paha dari bagian luar. Kneading quad grabs. Kneading pada paha bagian luar. Kemudian left stroke. Usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Cheese-fields. Lakukan gerusan, bisa digunakan dengan 2 tangan maupun 1 tangan. Splitting hamstrings. Kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Selanjutnya criss-cross. 2 tangan sejajar kemudian digerakkan seperti gerakan mengayuh sepeda hingga pangkal paha. Selanjutnya compression. Kumpulan kedua tangan seperti berpegangan kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Selanjutnya eflaurag betis. Pada daerah betis tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat kuat. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pergelangan kaki.
Kemudian kneading dengan lembut pada betis sampai lutut. Left stroke, gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Lakukan gerusan ke arah atas. Lakukan massage dengan lembut pada kaki. Usap dengan lembut bagian telapak kaki. Kemudian gosok telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari.